Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak sekalian, kelas 10 MAP pada kesempatan kali ini, yaitu Oktober minggu ketiga, kita akan membahas kitab fikih, masih menggunakan kitab fikih Muyassar. Ini adalah buku panduan, buku muqarrar di kelas aliyah. Dan pada kelas 10 ini kita saat ini akan membahas bab ketiga. Nah, dari kitab as-shalah, dari pembahasan salat. Sekarang kita masuk pada bab ketiga, yaitu tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Silakan antum buka halaman 48 di kitab Al-Fiqhul Muyassar. Al-Fiqhul Al-Muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. As-shalawatul mafrudatu khamsun fil yawmi wal lailah. Salat fardu itu ada 5 kali dalam sehari semalam. Ada 5 kali dalam sehari semalam. Likulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu syari'. Haddadahu syara'. Setiap salat darinya ada waktu tertentu yang dibatasi oleh syariat, yang ditentukan oleh syariat. Ya. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ya, jadi salat itu adalah bagi orang-orang beriman adalah waktu yang ditentukan, ya, waktu yang ditentukan. Ini dari Al-Quran, dalil tentang waktu sholat dalam Al-Quran dari surah Nisa ayat 103. Nisa ayat 103. Maksudnya di sini mafrudun fi awqatin muhaddadah, diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Fala tujzi'u sholatu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah sholat sebelum masuk waktunya. Sehingga kalau sholat dilakukan sebelum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah. Ya. Adapun dalil tentang waktu sholat adalah hadis Ibnu Umar. Wahadhil mawaqitu al-aslu fiha hadithu Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, ya. Jadi dalil tentang waktu sholat adalah hadis Ibnu Umar. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Waktu zuhri idza zalatis syamsu." Ini hadis riwayat Ibnu Umar mengatakan, waktu zuhur adalah idza zalatis syamsu, apabila matahari itu tergelincir, ya, bergeser, ya. Maksudnya di sini, penjelasannya di sini adalah apa maksud zalatis syamsu? Nah, di sini ai mailuha an kabdis sama, yakni bergeser dari tengah langit ila jatul maghrib, ke arah barat. Jadi matahari yang asalnya di tengah-tengah langit bergeser ke arah barat, ya, menuju tempat tenggelamnya. Ini waktu zuhur, ya. Wa kana zillur rajul katulihi, dan bayangan seseorang itu seperti panjangnya, seperti tingginya seorang, ya. Malam yahdur al-asr, selama belum datang waktu asar. Jadi waktu zuhur itu dimulai ketika matahari tergelincir ke arah barat, ya. Dan bayang-bayang seorang itu seperti tinggi atau panjangnya, ya, seperti postur tubuhnya selama belum datang waktu asar. Ini waktu zuhur, ya. Itu waktu zuhur. Jadi, ya, yang sebagaimana kita sholat, ya, waktu-waktu sholat zuhur itu loh, sekitar jam 12 ke atas atau kurang lebih, ya, sampai jam 3 atau kurang lebih jam 3 sebelum, atau biasanya jam 3 ada yang sudah waktu masuk waktu asar, ada beberapa menit sebelumnya sudah, ya, tergantung. Ini kurang lebih seperti itu, ya. Itu waktu. Kemudian waktu asar. Nah, waktu asar, waktu al-asri malam tasfarra syamsu. Waktu asar itu selama matahari belum menguning, ya. Waktu asar itu selama matahari belum menguning. Menguning itu cenderung ke merah. Kalau merah kan berarti hampir tenggelam, ya. Kalau menguning itu mendekati merah. Jadi waktu asar itu selama matahari belum menguning.
Kemudian waktu maghrib, waktu salatul maghrib malam yaghib asy-syafaq. Kemudian waktu salat maghrib adalah selama sinar merah belum terbenam, belum hilang. Selama sinar merah belum hilang. Ya. Nah, itu waktu salat maghrib. Waktu salatul isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam, sampai tengah malam yang pertengahan. Jadi waktu salat isya itu sampai tengah malam yang pertengahan. Ya. Nah, sampai tengah malam yang pertengahan lah kurang lebih ya. Waktunya ya antum ya biasa sholat itu ya sampai malam itu ya. Waktu sholat subhi, adapun waktu sholat subuh min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Sejak terbit fajar malam tatlu'is syamsu, selama matahari belum terbit. Jadi waktunya sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau terbit matahari gak boleh ya. Sampai sebelum terbit matahari. Jadi batasnya adalah sampai terbit matahari. Ini waktu sholat. Ada menghafalkan ini waktu-waktu ini ya dalam bahasa Arab, karena nanti tesnya juga menggunakan bahasa Arab. Ya, itulah waktu-waktu sholat 5 waktu ya dalam sehari semalam. Kemudian berkenaan dengan waktu zuhur, ya itu disunahkan mendahulukan, ya, mengerjakan di awal waktu. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awal waktu, ya, disunahkan menyegerakan sholat zuhur di awal waktu. Disunahkan menyegerakan sholat zuhur di awal waktu. Illa idza ishtadal har, kecuali jika panas sangat menyengat. Fa yustahabbu ta'khiruha ila al-ibrad. Maka disunahkan menundanya, mengakhirkannya sampai keadaan sudah dingin ya, tidak begitu panas. Ini dalilnya dari Rasulullah, idza ishtadal har fabridu bis shalah fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Apabila panas sangat menyengat, maka akhirkanlah sholat sampai keadaan dingin, sampai kondisi dingin. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hawanya neraka jahanam. Berasal dari hawanya neraka jahanam. Ini hadis tentang disunahkannya menggunakan sholat zuhur di akhir waktu apabila sangat panas. Itulah ya. Kemudian berkenaan dengan sholat asar. Sholat asar itu dinamai juga dengan sholat wusta. Ya. Wa yusannu tasta'jiluha fi awalil waqti. Sholat asar disunahkan disegerakan di awal waktu. Wa hiya sholatul wusta allati nasallaha 'alaiha fi qouli ta'ala. Ini adalah sholat wusta, sholat tengah, sholat pertengahan yang Allah telah berfirman tentangnya. Hafidhu 'alas sholawati was sholatul wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Ini sholat asar ini sholat yang sangat istimewa ya. Itu sholat yang sangat istimewa. Dalam hadis jelaskan, Rasulullah menyuruh kita menjaga sholat asar, senantiasa menunaikannya ya. Man fatatu sholatul asri fakannama wutira ahlu wa malu. Barang siapa ya kehilangan sholat asar, luput dari sholat asar, seakan-akan harta dan keluarganya itu dirampas. Seakan-akan dia kehilangan harta dan keluarganya. Begitulah sabda Rasulullah tentang keutamaan sholat asar. Man taraka sholatal asri faqad kubita amalu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalnya terhapus. Amalnya terhapus. Inilah keutamaan sholat asar ya. Inilah keutamaan sholat asar. Nah, keutamaan sholat asar. Inilah tentang waktu-waktu sholat ya. Kemudian kita langsung ya masuk ke pembahasan berikutnya. Ini juga kami ringkas supaya waktunya menyampai ya itu ya. Itu ya.
Nah, itulah sholat pada waktu itu sholat yang dimana amalan yang paling disukai Allah adalah diantaranya adalah menunaikan sholat pada waktunya. Rasulullah bersabda, ya, faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling disukai Allah? Rasul menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Ya, hadis riwayat muttafaq alaih. Bukhari dan Muslim, ya. Untuk riwayat hadis antum baca di footnote ini, ya. Itu tentang waktu sholat. Kemudian bab keempat, al-bab rabi fi syurutis sholati wa arkaniha wa adillatu dzalik hukm tarikiha. Bab keempat adalah tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, dalil-dalilnya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Wa fi masail, ada beberapa masalah. Al-masalatul ula, masalah pertama, ada di sholawatil maktubah, jumlah sholat 5 waktu. Ya, berapa sholat 5 waktu itu? Ya, berapa sholat 5 waktu? Dibaca sini. Ada di sholawatil maktubah, ini ada footnote-nya ini, ya, ada mus. Khamsun, jumlah sholat 5 waktu ada 5. Wahia al-fajru, sholat fajar, wa zuhur, al-asru, asar, al-maghrib, maghrib, ya. Kemudian wal isya dan isya. Wa mujma'un 'alaiha, ini telah disepakati para ulama. Ya. Jadi sholat wajib itu ada 5 kali dalam sehari semalam, ada 5 waktu dalam sehari semalam. Ini masalah pertama. Kemudian masalah kedua, al-masalah tsaniyah, masalah kedua, alaman tajib, atas siapa sholat itu wajib? Ya. Jawabannya, tajibu alal muslim al-baligh al-aqil. Sholat itu wajib atas orang Islam, orang balik dan orang berakal. Muslim balik berakal. Ghairul haid wan nufasa, bukan wanita haid dan wanita yang nifas. Wa yu'maru biha as-sabi idza balagha sab'a sinin. Anak kecil disuruh sholat ketika mencapai usia 7 tahun. Wa yudribu alaihi al-ashrin, dan dipukul setelah usia 10 tahun. Ini sholat, ya. Jadi wajib atas muslim balik berakal, yang kalau wanita bukan haid dan tidak nifas. Anak kecil disuruh pada usia 7 tahun, ketika usia 10 tahun tidak mau sholat maka dipukul. Ya, ini tentang siapa sholat wajib atas siapa, ya. Sholat wajib atas siapa? Dalilnya hadis Nabi, rufi'al qalamu an thalathah. Pena diangkat dari 3 orang. Di antaranya adalah anis sobi hatta yahtalima, sampai anak dari anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil sudah balik maka dia wajib sholat. Nah, itu, ya. Kemudian sabda Rasulullah, muru auladakum bisolati lisab'in. Suruhlah anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Wadribu 'alaiha li'ashrin. Pukullah ketika usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Pisahkan di tempat tidur. Itulah, ya, tentang atas siapa sholat itu wajib. Al-masalah tsalitsah, masalah ketiga, ya. Fi syurutiha, syarat sholat. Wa syurutuha tis'atun, syaratnya ada 9. Perhatikan ini, syarat sholat ada 9. Anda hafal di sini, ya. Hafalkan. 1, al-islamu fala tasihhu min kafir. Maka tidak sah sholat itu dilakukan oleh orang kafir. Liputlani amalihi, karena amalnya batal. Jadi syarat sahnya sholat itu ada 9. Nomor 1 Islam. Yang kedua al-aqlu, berakal. Fala tasihhu min majnun, sehingga sholat ini tidak sah dari orang gila. Kalau orangnya gila maka tidak sah sholatnya. Li'adami taklifi, karena dia tidak mukallaf. Itu syarat sholat yang kedua, ya. Syarat sholat yang kedua adalah berakal. Kemudian syarat yang ketiga, al-bulughu, balik. Fala tajibu ala subiyyah yablugh, maka sholat tidak wajib atas anak kecil. Jadi syarat ketiga adalah yang melakukan itu sudah balik, ya. Akan tetapi anak kecil tetap disuruh sholat, dan kalau 10 tahun tidak mau sholat dipukul. Jadi syarat ketiga adalah balik di syarat sholat itu, ya. Yang keempat, at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrah, suci dari 2 hadas kecil dan hadas besar, ya. Jadi syarat keempat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Dalilnya sabda Nabi, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa bersuci. Ya. Kemudian syarat kelima, dukhulul waqti lis sholatil muwaqqatah. Masuknya waktu untuk sholat yang ditentukan waktunya. Jadi ketika sholat dilakukan di luar waktunya maka tidak sah. Harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Dukhulul waqti lis sholatil muwaqqatah. Syarat yang kelima. Syarat yang keenam, satrul aurah mal qudrah bi syai'in la yasiful basyarah. Menutupi aurat ya semampunya dengan sesuatu yang tidak menggambarkan kulit. Jadi kalau syarat yang keenam adalah menutup aurat semampunya ya. Kalaupun kondisi tidak mampu punya beli baju ya, yang penting bajunya itu tidak sampai menampakkan kulit. Jadi kulitnya tidak terlihat dari luar. Apalagi di auratnya ya. Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut nggak boleh terlihat. Nggak boleh terlihat. Kulitnya nggak boleh terlihat. Ini yang dimaksud menutup aurat. Ya. Ini yang dimaksud menutup aurat untuk laki-laki ya. Bagaimana aurat laki-laki? Auratul rajul al-baligh ma baina sirri wa rukbah. Aurat laki-laki balik adalah antara pusar dan lutut. Auratul rajul al-baligh ma baina sirri wa rukbah. Aurat laki-laki yang balik adalah dari antara pusar dan lutut. Ya. Ini yang keenam ya. Kemudian syarat yang ketujuh, ijtinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa buqatihi. Menjauhi najis di tubuhnya, pakaiannya dan tempat sholatnya. Jadi bajunya harus suci dari najis, harus bersih. Pakaiannya harus suci dari najis, harus bersih. Badannya harus suci dari najis, harus bersih. Dan tempat sholatnya juga harus suci dari najis. Sehingga kalau dia mau sholat di tempat sholatnya ada kotoran harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu syarat yang ketujuh, itu menjauhi najis di badan, pakaian dan tempat sholat. Syarat ke 8, istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Menghadap kiblat semampunya, ya. Dalilnya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi syarat ke-8 adalah menghadap kiblat. Kemudian syarat ke-9 niat. Wala tasqutu bihal, dia tidak gugur dalam kondisi apapun. Jadi syarat ke-9 adalah niat, ya. Jadi kalau tidak berniat ya salatnya tidak sah. Dalilnya hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niat. Amalan itu tergantung niat. Ini dalil tentang niat bahwa ketika sholat harus niat dulu. Misalkan mau sholat duhur ya harus niat sholat duhur. Niatnya dalam hati. Wala yushra'u talaffudzu biha. Dan tidak disyaratkan melafalkan niat. Tidak disyaratkan mengucapkan niat. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffadz biha, karena Rasulullah tidak melafalkan niat. Walam yarjana hadana min ashabi fa'ala dzalik. Dan tidak ada riwayat bahwa salah seorang sahabat melakukan demikian, ya. Inilah tentang syarat-syarat sholat, ada 9 telah disebutkan tadi di atas. Semoga bermanfaat kajian yang singkat ini. Semoga antum pahami. Biarpun kajiannya ini singkat dan ringkas, tetapi karena ini menggunakan media YouTube, antum bisa mengulang-ulang mendengarkan penjelasan ini sehingga antum bisa mendapat penjelasan yang jelas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.